Oke, untuk hari ini kita akan bincang-bincang atau sharing-sharing terkait beberapa perkara atau problem bersama dengan Ustaz Heri Al-Fatih. Nah, di sini yang pertama itu langsung saja ada terkait fenomena hijrah. Bagaimana tanggapannya Ustaz terkait fenomena hijrah yang terjadi sekarang? Ya, langsung nih Ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Nah, tentang fenomena hijrah yang beberapa tahun terakhir ini tuh lagi viral gitu ya. Di mana-mana ada kegiatan ngomongin tentang hijrah gitu. Nah, pertama tentu kita harus mensupport, mendukung setiap upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada lebih baik atau yang kita silakan hijrah gitu kan. Nah, Rasulullah SAW sendiri itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya tentang siapa sih sebenarnya orang yang berhijrah itu. Nah, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi orang yang disebut berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, dari pengertian ini sebenarnya kita itu meskipun kita sudah hijrah, jadi kita tetap harus berhijrah terus setiap hari sebenarnya. Jadi hijrah itu bukan dilakukan oleh orang yang sama sekali yang kita nggak pernah dia ke masjid baru kita sebut dia hijrah, sedangkan kita udah sering ngaji, udah sering berjamaah, lalu kita kemudian mengatakan oh saya nggak perlu berhijrah lagi. Jadi sebenarnya hijrah itu ya kita sendiri yang sudah ngaji juga tetap harus berhijrah terus. Artinya yang udah hijrah tetap hijrah. Jadi ya, benar. Hijrah itu nggak boleh berhenti terus. Ya, benar. Dan hijrah itu sendiri nanti kan berlevel-level. Jadi seperti itu. Jadi ada tingkatannya, yang maksudnya yang baru hijrah, yang pertama kali mungkin kayak baru gabung circle, nanti boleh tingkatkan lagi dengan datang kajian atau dijaga lagi sholat 5 waktunya yang tepat. Benar-benar. Jadi misalnya kalau saya nanya sama teman-teman yang menyimak video ini ataupun ke Hina Randy, apakah ada di antara teman-teman yang bisa menjamin memastikan dirinya nggak memiliki dosa sampai sekarang atau dalam sehari nggak berbuat dosa? Kan nggak ada gitu kan? Berarti kalau begitu ya kita sendiri masih dalam proses hijrah nih sebenarnya. Bahkan saya pribadi juga masih gitu ya. Saya juga masih dalam terus berhijrah nih. Seperti itu. Nah, kemudian nih Kak, kan dengan adanya fenomena hijrah ini kan banyak yang udah hijrah. Nah, mungkin bagaimana sih tipsnya untuk mencari tempat kajian-kajian yang tepat? Ya, ini menarik. Jadi ketika seseorang itu pengen menjadi lebih baik, temannya belajar ilmu agama, tentu memang harus punya guru, punya ustadz atau perempuan ustazah gitu ya. Karena kata Imam Syafi'i, lan tanal ilma illa bisittatin. Engkau itu nggak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat, diantaranya bi ustazin, mesti dengan didikan seorang guru atau ustadz. Karena kalau orang itu belajar agama tanpa bimbingan, maka dia akan cenderung mudah menyalahkan orang lain. Nah, maka di sini penting kita mencari tempat belajar atau sekarang disebut komunitas hijrah lah seperti itu. Karena memang hijrah itu kan kalau sendiri berat, tapi kalau berjamaah itu insya Allah akan mudah. Nah, tapi sebelum saya lanjut sedikit, saya pengen mempertegas dulu bahwa teman-teman kalau kita tuh udah hijrah, maka ada biasanya kesan kalau orang yang hijrah itu eksklusif gitu ya, kayak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini sifat-sifat artinya kayak di matanya tuh kayak ya ini salah-salah gitu kan. Iya, merasa kayak lebih baik gitu ya. Nah, jadi ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita hijrah bukan lebih baik dari orang lain, tapi kita harus lebih baik dari diri kita sendiri. Artinya ibaratnya kayak orang yang udah semakin baca buku tuh kayak ibaratnya kayak jadi kayak padi gitu, semakin banyak bacaan kayak menunduk gitu kan, bukan merasa lebih baik dari yang lain yang baru hijrah mungkin. Kalau merasa lebih baik dari diri kita yang dulu itu boleh, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain lah seperti itu, karena kita nggak pernah tahu. Nah, kita nggak tahu mungkin kebaikan apa. Maka kalau kita itu udah hijrah ya kita nggak boleh mudah menjudge orang seperti itu. Nah, next tadi bagaimana milih tempat untuk belajar gitu. Jadi sebenarnya ada banyak, cuman kita perlu punya standar. Setidaknya kita menilai daripada 2 hal. Pertama, orang itu tempat belajarnya itu kan harus sesuai Quran dan Sunnah lah seperti itu. Nah, jadi teman-teman jadi pandangannya itu 2 sih secara umum lah. Apakah tempatnya itu belajarnya itu dasarnya Quran dan Sunnah, itu sih 2. Kemudian kalau ada yang paling mendasar juga nih, apakah tempat ngajinya di situ itu benar-benar terpisah ikhwan akhwat gitu. Jadi nggak makin ikut di sana makin sering sama lawan jenis kan sekarang begitu juga ya. Kan begini, kalau di kampus nih itu kan ada beberapa yang bawa nama Islam tapi justru aktivitasnya dalam pandangan kami itu jadi daripada Islami lah seperti itu, mulai campur baur gitu kan, menggampangkan nggak sholat. Nah, jadi kalau teman-teman ada seperti itu, nanti teman-teman tahu sendirilah. Nanti kalau teman-teman udah mulai hijrah ikut di satu komunitas hijrah gitu, hati-hati dilihat dulu. Ya, mestinya di sana teman-teman makin taat, makin dekat kepada agama, makin rajin belajar agamanya, makin
Ada peningkatan. Iya, ya? benar, ada peningkatan. Kalau nggak ada peningkatan berarti ada yang salah tuh gitu ya. Tapi artinya batasan-batasan itu harus batasan-batasan sesuai dengan standar Islam. Ya, Islam ya. Iya, benar. Al-Quran Itu sih paling penting sih diperhatikan, dan kita nggak boleh menganggap bahwa oh inilah yang paling terbaik. Misalnya, oh yuk ngaji itu paling terbaik dibanding yang lain. Nggak boleh seperti semua itu. bagus. Nah, semua bagus. Tapi kalau merasa bahwa komunitas gua paling bagus nih gitu kan, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Benar-benar. Kemudian ini kan kalau misalkan udah hijrah nih ke tempat kajian, nah istiqomahnya lagi gimana? Ya. Ada banyak sekali yang sudah menyampaikan bagaimana tips-tips istiqomah. Saya nggak sampaikan banyak, 3 saja, dan kalau kita lakukan 3 ini insya Allah nanti bisa nanti Allah yang lebih menguatkan lah gitu. Yang pertama tentu kita harus kembali kepada niat. Seseorang itu kalau hijrahnya karena Allah, maka dia nggak akan berbalik arah kalau dalam perjalanan hijrahnya itu dia dihina oleh orang atau nggak sesuai apa yang pengen didapatkan pertama kali. Kan begini ceritanya, orang itu kalau di awal hijrah niatnya bukan karena Allah, maka pasti nanti kalau apa yang dia niatkan dari awal, pengen wanita, pengen dunia, dia nggak mendapatkan itu, pasti dia akan meninggalkan jalan hijrahnya. Kan dia berharap, oh dengan saya hijrah saya dianggap baik. Ternyata pas dia hijrah dihina orang. Akhirnya dia nggak meneruskan proses hijrahnya tadi, karena dari awal niatnya bukan karena Allah. Berarti niat hijrah itu memang dari karena Allah dulu. Maksudnya jangan sampai kemudian hijrah karena mungkin ada yang dilirik atau apa gitu ya. Makanya kalau dari awal hijrahnya karena Allah, insya Allah Allah itu kan selalu ada, maka nanti pasti Allah akan kuatkan tuh. Iya. Artinya jangan sampai salah niat ya. Pastinya. Jadi kalau iya benar, dari sekarang jadi niat itu kan diperbarui terus tuh. Meskipun dari awal mungkin niatnya hijrah karena manusia, karena dunia, maka dari sekarang kita kembali memperbarui niat terus tuh. Niatnya karena Allah. Insya Allah seperti itu. Artinya kalau niat awalnya kayak masih gimana gitu, nanti dikembalikan ke relnya kayak lurus gitu kan, sesuai ke relnya gitu ya, memang betul-betul. Iya, tiap hari sih kita harus memperbarui niat. Bahkan saat kita ngomong seperti ini, ya kita harus memperbarui niat. Maksudnya mengikhlaskan hati, ya ini karena Allah. Kemudian yang kedua, memang harus sering bersama dengan teman-teman yang soleh. Ya ini pesan Rasulullah, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu senantiasa bersama jamaah, karena serigala itu hanya menerkam domba yang sendiri. Kalau yang berjamaah, nggak ada kan? Ada serigala menerkam domba yang lagi berjamaah berkumpul gitu ya. Jadi biasanya kalau orang itu udah jarang kumpul sama teman-teman yang soleh, yang taat, maka mereka tuh akan gampang ke bawah arus lah seperti itu. Mungkin continue, mungkin setiap pekan sekali mungkin lebih cukup, atau mungkin kalau setiap hari lebih bagus. Makanya sih kita tuh kan wajib untuk mengkaji Islam ya. Makanya kita luangkan waktu untuk mengkaji Islam. Ibaratnya HP itu kan ada lowbat gitu. Nah itu perlu dicas tuh. Nah iman itu perlu dicas. Apalagi ada ajakan-ajakan, apalagi sekarang banyak tempat gitu kan. Tinggal datang aja gitu kan, dari teman. Ayo. Itu insya Allah kalau teman-teman itu lagi down, lagi kurang semangat, pas hadir di acara kajian, pasti langsung imannya itu kayak tercas gitu, Pak. Tercharge lagi ya, lagi semangat lagi pasti. Oke, baik. Yang ketiga ini ada banyak sih. Yang ketiga ini bagi saya pesan saya penting nih, teman-teman mesti banyak-banyak membaca kisah orang-orang soleh terdahulu. Dan contoh gini, kalau kita tuh lagi kurang semangat, coba baca kisahnya Khalid bin Walid. Itu insya Allah kita akan memandang remeh dunia gitu. Baca kisahnya Bilal bin Rabah dan kisah-kisah para sahabat terdahulu atau salafus soleh. Insya Allah kita tuh kan menganggap ini kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Perjuangan kita hari ini, pengorbanan kita dalam taat itu nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang terdahulu, sehingga kita tuh merasa oh iya saya harus lebih baik lah, seperti saya harus semangat. Kisah-kisah sahabat yang dibaca itu mungkin bisa divisualisasikan dengan kayak yang terjadi, kayak banyak kejadian-kejadian kayak berkorban demi agama. Iya, benar. Kayak rela gitu memperjuangkan agama, sehingga memang itu yang patut untuk dicontoh. Contoh nih Kak, satu kasus ini nyata kan yang sudah sering kita dengarkan. Kalau kita baca kisah perang Uhud, ada salah seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah, yang itu dia rela tertusuk lebih daripada 70 tusukan tombak di tubuhnya. Nah itu untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Nah kita apa yang kita sudah berikan untuk agama Allah? Itu mungkin lagi untuk era sekarang, apalagi anak muda gitu kan, mungkin lebih banyak untuk membaca kisah-kisah itu, bukan kayak ini nih kayak cerita dongeng-dongeng doang, padahal pernah terjadi gitu. Dan akhirnya kita bisa belajar bahwa yang nggak pernah kita temukan ada orang yang hijrah menjadi baik itu nggak ada tentangannya, semua ada tentangannya. Yang pasti kita harus yakini teman-teman bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tuh nggak akan pernah memberikan seseorang itu cobaan, ujian, musibah melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau Allah berikan kita ujian, tantangan dalam taat kita dalam hijrah, berarti Allah yakin kita pasti bisa gitu. Nah, tinggal kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi dengan hijrahnya kita, dengan agar istiqomah, selalu berdoa juga gitu agar terus kemudian kita dikokohkan. Ya benar, itu poin terakhir sih, kan ada banyak sih. Tapi saya supaya tetap istiqomah di situ, karena hati kita kan nggak tahu gitu kan biasanya di mana gitu kan. Kalau Rasul saja tiap hari minta doa, Allahumma ya muqallibal qulub dan seterusnya. Kok kita yang bukan Rasul gitu kan nggak mau doa gitu. Benar. Mungkin banget. Nah kemudian Kak begini, bagaimana
menyikapi teman kita yang masih awam dengan Islam? Kan ada itu kan, misalnya kita udah Ya. hijrah nih, udah ke kajian, terus masih ada teman-teman kita gitu yang awam terhadap Islam, bagaimana? Ya, satu waktu saya pernah ketika ada kegiatan di sekolah gitu bersama teman-teman mahasiswa waktu itu, Ya. Di grupnya kan saya diberi amanah korlap. Nah, saya Korlap, kirim koordinator lapangan gitu. ya benar, dari 30 mahasiswa dari jurusan berbeda, fakultas yang berbeda. Saya manfaatkan untuk kirim pesan-pesan dakwah di grup itu. Terus mungkin karena sudah ada yang merasa nggak enakan gitu, akhirnya saya dikatain gini, kamu itu kayak nggak pernah buat salah, kayak manusia dewa gitu. Saya buatlah tulisan. Terus ada satu ayat dalam Al-Quran yang kemudian ini bisa jadi pegangan kita teman-teman begini. Bi annahum qaumun la yaqilun. Meskipun ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir, tapi Rasul menyampaikan juga dalam sebuah hadisnya bahwa intinya ya Allah janganlah engkau mengazab mereka karena mereka itu adalah kaum yang bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka tuh nggak tahu gitu. Jadi kalau kita tuh udah hijrah terus kita punya teman yang awam, mereka menghina kita, mengata-ngatai kita yang nggak enak gitu kan, yang nggak seharusnya kita baik untuk ngajak Contoh mereka misalnya taat. kayak misalkan kita udah hijrah nih kayak ke masjid, Ya, Ustaz, kan dikatain Ustaz, Witawa gitu kan, Ya. udah hijrah gitu kan. Masih kayak, itu masih mending sih. Ah. Kalau dipanggil kayak Ustaz, Masya Allah itu masih mending makanya lah. yang kayak gitu biasanya langsung kayak besoknya nggak ke masjid lagi karena Ya. Oh ya. kayak nggak kuat mental istilahnya Iya. gitu ya. Jadi Apalagi memang harus kalau kuat dihina ya. gitu. Apalagi dihina. Iya. Lu baru makan garam Iya. gitu ya. Aku lebih dulu gitu kan. Apalagi Jadi- kayak orang-orang tua biasa kayak gitu. Jadi pada dasarnya kan kita tuh nggak pernah lepas daripada hinaan orang lah. Kapanpun kita soleh, mau kita maksiat, ya intinya yang seperti itu ya itu proses yang alamiah lah seperti itu yang kita tanamkan dalam diri kita bahwa mereka tuh yang mengata-ngatai kata seperti itu, membuli, kita anggap ya mereka tuh orang yang nggak memahami, mereka nggak paham. Itu Makanya mungkin kita bisa doakan. anggap bahwa ujian juga. Iya benar. Ujian. Nanti insya Allah kalau kita sudah nanti kan terbiasa juga. Terbiasa. Nah dan Allah juga mengabarkan dalam sebuah hadis lewat sabda Nabi, Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah akan memberikan orang itu ujian. Nah ujiannya orang-orang yang awal-awal hijrah itu seperti itu. kayak Dikata-katain. kisah-kisah sahabat kan mereka Iya. kayak misalkan yang apa di zaman sebelum memeluk Islam Iya. yang berbondong-bondong kan ada yang diuji dengan keluarganya Ya benar. sampai benar. disiksa gitu kan, itu nggak seberapa dengan yang terjadi. Ya benar. Kalau kita kan paling teman-teman dekat, nggak ada kan di antara kita yang hijrah langsung lempar batu, nggak ada kan. Ada. Paling dengan kata-kata atau mental kayak Iya. ucapan atau Ya, jadi kayak itu- dijauhi malah. Benar. Kayak Jadi gitu. dari seawal kita mau hijrah itu kita harus siapkan mental seperti itu. Kita harus siap kuat. mendengarkan kata-kata omongan orang yang nggak baik. Dan yang pasti kita harus pahami juga bahwa ucapan itu nggak akan mempengaruhi kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hanya ucapan orang lah gitu. Dan kalau kita bersabar ya kita dapat pahala dari situ. Nah, Intinya kalau misalkan hijrah untuk ke tahap atau ya kayak ada orang bilang gitu kan, untuk nilai atau harga surga itu tidak mudah, Iya, mahal. Jadi benar, kayak benar. begini harus Iya, dengan perjuangan seperti itu. Jadi memang kayak ya banyak ujiannya. ya jadi insya Allah kalau kita bersabar ya nanti itu akan dilewati gitu. Oke, misalnya udah hijrah nih, udah dapat apa istiqomah dan lain-lain. Bagaimana mencari lingkungan yang tepat? Mencari lingkungan yang tepat tentu kita harus punya gambaran umum dulu. Lingkungan yang tepat itu tepat menurut siapa gitu kan, dan ya kembali kepada Quran dan Sunnah gitu. Oke, lingkungan yang tepat itu kalau untuk zaman sekarang ini itu boleh jujur sih ya agak sulit kita mendapati tempat lingkungan yang tepat. Maksudnya mendukung kita taat. Di mana sih lingkungan sekarang yang tiap kita keluar rumah komplek pasti ada yang pacaran, ada yang pokoknya begitulah. Mungkin mau ke Turki, mungkin Iya. mau ke Arab, mungkin. Jadi teman-teman paling tidak itu tuh punya komunitas yang dalam sepekan itu kita ketemu sama teman-teman kita, itu kita bertambah kebaikan kita gitu. Jadi kita mesti memang tiap pekan ketemu sama orang yang baik. Nah itu lingkungan itu maksudnya kita yang ciptakan lingkungan itu. Kalau lingkungan kita nggak bisa mendukung kita taat ya kita ciptakan lingkungan yang membuat kita taat gitu. Tapi gimana misalkan kayak anggaplah aku kan gitu kan sendiri, masih sendiri kayak masih tahap hijrah, tapi Iya. lingkungannya tuh kayak lingkungannya kayak nggak mendukung gitu. Nah, Jadi bagaimana caranya? tapi kan masih baru antum kan sudah datang ke teman-teman yang sefrekuensi lah, Nah. sama-sama hijrah. Nah itu kan artinya antum menciptakan lingkungannya sendiri. Antum udah tahu oh lingkungan saya kurang bagus nih kalau saya tinggal di sini. Meskipun ya antum nggak tinggalkan tempat tinggalnya, daerahnya, rumahnya, tapi antum mendatangi teman nongkrong-nongkrong yang soleh sama teman-teman yang Oh, ngaji. artinya kayak gitu. di tahap kita hijrah ini, Mm, walaupun di lingkungan kita ini masih apa namanya Iya. ya belum apa namanya positif, mm, bahasa kasarnya seperti hijrah Iya. gitu kan. mm. Kita sering continue ketemu dengan teman-teman. Iya, betul. Artinya iman tercar, tidak ada pengetahuan juga, kita betul. bisa menjadi apa ya istilahnya kayak penerang gitulah di sini. Iya, betul. Jadi maksudnya kalau misalnya saya tinggal walaupun di sulit sih sebenarnya. ya maksudnya nggak perlu harus sendiri. tinggalkan kampung lah gitu. Kenapa? Kalau di kampung itu masih ada tempat yang kita bisa datangin untuk komunitas-komunitas taat. Misalnya saya tinggal di Bone misalnya nih, Ya, di dan Bone, di betul. situ di kabupaten itu nggak ada komunitas hijrah. Komunitas Saya nggak hijrah. bisa
kalau saya di situ terus dan kalau saya pastikan saya di situ terus, saya makin kembali ke masa lalu yang buruk misalnya begitu kan. Join lingkungan Nah, yang di maka situ. saya harus hijrah ke tempat yang lain yang bisa mendukung saya taat. Tapi kalau saya bisa yakin saya bisa mempengaruhi orang di sana, saya bisa mempengaruhi anak muda di sana, saya bisa mewarnai, nggak sebaliknya saya nggak diwarnai, maka saya tetap di situ. Tapi kalau misalnya di daerah situ juga sudah ada yang kita teman-teman yang kita tahu, oh di sana ada yang ngaji Bone misalnya, maka saya nggak perlu tinggalkan Bone. Saya Artinya menambah tenaga untuk lebih mensiarkan Islam atau menyampaikan kebaikan-kebaikan bersama teman-teman di situ. Benar. Tapi kalau merasa sendiri, maka dalam lingkungan itu sendiri merasa mampu untuk menyampaikan kebaikan atau mewarnai, nggak apa-apa. Iya, nggak apa. Sekalipun dia, maksudnya kalau sanggup gitu kan sendiri. Tapi kalau aku pribadi kan, kalau misalnya kayak sendiri sulit sih sebenarnya, apalagi masih tahap hijrah gitu. Tapi intinya continue ya ngajinya gitu kan. Iya, benar. Jadi teman-teman meskipun teman-teman di daerah gimana Ustaz, saya nggak bisa tinggalkan kampung saya sama sekali. Iya, Anda harus komitmen ikut kajian online. Nanti cari, kalau Anda laki-laki nanti ada ustadz yang bisa membimbing gitu kan. Kalau Anda perempuan ada ustazah gitu. Insya Allah sekarang bisa. Artinya cari. Dan sekarang kan kita bisa cari gitu kan. Supaya maksudnya ada power untuk menyampaikan gitu. Jadi nggak sendiri, cari teman gitu ya pastinya. Tapi kalau merasa sanggup sendiri ya boleh. Cari dari sendiri itu, cari lagi teman, nyari. MLM bukan artinya. Oke, mungkin teman-teman sekalian cukup pembicaraan kita, sharing-sharing kita, bincang-bincang pada hari ini. Mungkin teman-teman aku mau bilang, jadi boleh dong dibantu spill kira-kira nama program ini apa bagusnya yang cocok, silakan spill di kolom komentar. Dan sampai jumpa nanti di konten selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan bisa bacakan di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Ustadz Heri yang telah hadir menemani kita. Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe pastinya ya. Dadah.